Nah, banyak orang berpikir kalau misalnya LinkedIn itu hanyalah untuk tempat rekrutmen, tempat rekruter cari kerja atau job seeker cari rekruter gitu kan. Emang itu benar, tapi bukan hanya itu satu-satunya. Ada beberapa yang beda aku perhatikan dari LinkedIn, kayak bagaimana membangun personal branding di situ. Ada beberapa orang yang suka share tips, terus share kayak curhat kayak gitu-gitu. Ada yang enggak ada apa-apa nih, biasa aja gitu. Mereka cuma membangun profiling kayak gitu. Nah, sebenarnya LinkedIn itu lebih baik yang kayak gimana sih, Kak? Gitu. Biar di daerah gitu kan, biar menarik perhatian atau kayak gimana sebenarnya. Oke, very nice question. Dan ini jawabannya bisa address untuk banyak orang yang wondering gitu kan. Jadi gini, LinkedIn itu pada fungsinya itu adalah sebagai sosial media. Meaning sosial media itu kan banyak ya. Ada sosial media untuk berbagi foto-foto yang menarik atau Instagram gitu kan. Ada sosial media yang untuk karakter atau ngetik dengan karakter yang singkat, misalnya Twitter gitu kan. Ada sosial media untuk membagikan video, misalnya YouTube. Dan ada sosial media juga untuk berjejaring dengan profesional, yaitu LinkedIn. Nah, banyak orang berpikir kalau misalnya LinkedIn itu hanyalah untuk tempat rekrutmen, tempat rekruter cari kerja atau job seeker cari rekruter gitu kan. Emang itu benar, tapi bukan hanya itu satu-satunya. Balik lagi, tujuan LinkedIn ini, sepengetahuan saya ya, dan sepengetahuan yang saya lihat dan saya pakai di LinkedIn ini adalah untuk berjejaring. Nah, masalahnya adalah cara berjejaring itu tidak hanya langsung connect gitu kan, send invitation terus udah langsung gitu aja. Tapi banyak banget cara-caranya. Salah satunya adalah ya tadi dengan sharing-sharing tips yang dia tahu, sharing-sharing pengalaman yang dia tahu gitu kan, dengan harapan baik lagi untuk berjejaring tadi, supaya kalau misalnya Sari sharing tentang HR gitu kan, pengalaman rekrutmen HR di perusahaan yang lalu tuh gimana gitu. Kemudian kasih tahu ceritanya, gimana problemnya, gimana cara Sari melakukannya. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah lebih experience, itu mungkin ya biasa aja. Tapi kalau untuk orang-orang yang ternyata lagi cari posisi HR, lagi cari tahu HR recruiter itu ngapain sih kerjaannya gitu. Nah, itu akan bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi kemudian dari situ lebih banyak interaksi yang didapatkan, kemudian Sari akan mendapatkan lebih banyak attention juga tuh dari para recruiter yang ada. Sebenarnya beberapa tujuannya itu sih, dan banyak banget sekarang. LinkedIn itu bukan hanya platform untuk cari kerja. Sekarang LinkedIn juga ada ini kan ya, kelas-kelas gitu kan, sertifikat kelas gitu kan, dan banyak banget. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, LinkedIn untuk cuman cari kerja itu sangat so yesterday lah. Itu awal LinkedIn berdiri itu. Mungkin iya untuk hanya sekedar cari apply untuk recruiter sama segala macam. Tapi sekarang ya namanya juga sosial media, itu tempat bersosialisasi, terutama di LinkedIn adalah berjejaring dengan profesional. Kemudian ada grup-grupnya juga gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya apa? Kalau misalnya saya sebagai rekruter, saya pengen merekrut orang, maka ya udah saya akan merekrut orang. Kalau saya sebagai HR gitu, employer branding, maka saya akan membagikan cerita-cerita, kisah-kisah yang berada di perusahaan saya, gimana serunya kerja di tempat saya gitu kan. Karena secara ilmu itu bakal lebih mengurangi biaya rekrutmen. Mereka nggak perlu lagi tuh hire misalnya jasa orang seperti saya, rekrutmen consultant, headhunter gitu kan, untuk merekrut orang, karena mereka akan dinotis sama banyak orang gitu ya. Itu banyak banget yang sekarang terjadi. Mereka akan dinotis sama banyak orang, banyak job seeker, kemudian mereka tinggal pilih-pilih aja sih. Nah, nanti strategi mereka mengkomunikasikan employer brandingnya itu seperti apa, itu terserah mereka. Apakah mereka cari posisi yang lebih banyak misalnya di IT, maka nanti mereka akan sharing pengalaman, kisah-kisah menarik, kisah-kisah seru, gimana caranya, bagaimana kisahnya orang-orang programmer IT ini seru kerjanya di tempat mereka. Jadi orang-orang yang job seeker di IT bakal
bakal terus ikutan kisah-kisahnya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, ada lowongan, mereka lebih gampang untuk nyarinya gitu. Tapi kalau misalnya Sari sebagai seorang job seeker, maka tujuan Sari pasti adalah mendapatkan kerja dong. Ya kan? Nah, yang bisa Sari lakukan adalah pertama connect dulu tuh dengan semua rekruter yang Sari tuju, yang Sari tuju gitu ya. Nah, rekruternya ini balik lagi, kita berkoneksi, bernetworking, berjejaring gitu. Jadi kalau bisa kita memberikan value ke mereka sebelum kita menagih value atau menagih sesuatu. Misalnya, ini contoh. Ada satu rekruter, dia ngepost banyak posisi yang dicari di Kalimantan Tengah, tapi bukan posisi yang Sari cari misalnya. Nah, kemudian Sari punya teman dong pasti di Kalimantan Tengah kan. Nah, kemudian Sari bilang nih ke dia pas connect, halo Mbak atau halo Bu gitu, jangan Mbak, halo Bu, bla bla bla. Saya lihat di postingan LinkedIn kalau Ibu bla 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 sedang mencari posisi ini. Saya ada teman yang bekerja atau berpengalaman atau sedang mencari posisi yang Ibu post. Kalau misalnya boleh atau kalau bisa, bolehkah saya share lowongan ini ke teman saya gitu misalnya. Jadi Sari memberikan value dulu ke dia gitu kan. Kemudian pastikan temannya ini apply juga. Abis itu kan ada conversation happen kan. Iya. Abis itu follow up aja, halo Bu, kemarin teman saya udah apply di sini, semoga membantu ya. Abis itu baru, by the way, saya juga sedang mencari pekerjaan di bidang HR misalnya. Bu, kalau misalnya ada posisi HR yang setahun pengalaman atau kurang gitu kan, atau dekat-dekat setahun lah, please let me know, saya bisa dikontak di LinkedIn ataupun di nomor HP. Nah, itu penting banget, karena kalau misalnya dia lagi ternyata butuh, sometimes in the near future, dia langsung bisa kontak Sari via WA juga gitu, atau via telepon gitu. Nah, lakukan itu repetitively setiap hari, setiap pagi, 30 menit aja tiap pagi. Wah, itu bakal bagus. Jadi sekarang tugasnya adalah menyebarkan informasi kalau Sari sedang mencari kerja dan Sari punya pengalaman yang kompeten untuk pekerjaan yang Sari cari gitu. Masalahnya mereka belum tahu hal itu kan. Nah, caranya tadi di LinkedIn. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya buat profile ya. Buat profile, oke. Kalau buat profile itu di LinkedIn basically mirip-mirip sih, Sari dengan yang saya pernah share di resume gitu. Tapi bedanya gini, kalau di LinkedIn pastikan Sari mempunyai profil yang sangat profesional, seprofesional mungkin lah. Pertama, fotonya tuh kalau bisa dan harus bisa professional headshot. Professional headshot tahu kan ya? Nah, abis itu pastikan di headline-nya itu spesifik, misalnya Sari nyari bidang HR gitu kan, maka tulis aja job seeker mencari HR atau HR space atau strip gitu kan, recruiter gitu. Nah, di summary itu adalah hal yang paling penting tuh, di summary. Di summary Sari harus kasih 3-5 paragraf menceritakan tentang summary pengalamannya Sari gitu ya. Nah, catat dulu. Summary pengalamannya Sari. Pertama yang harus dikasih tahu adalah Sari mempunyai pengalaman berapa lama di bidang apa. Misalnya saya punya pengalaman 2 tahun atau 1 tahun di bidang konten kreatif dan merangkap sebagai HR misalnya. Kayak gitu kan menarik tuh. Wah, apa nih kok ada konten kreatif sama HR gitu. Selama saya bekerja di perusahaan yang lama atau selama saya berkarir di dunia profesional, karena Sari mencari posisi HR, maka Sari akan listing pekerjaan-pekerjaan atau skill-skill yang berhubungan dengan HR. Saya sudah merekrut lebih dari bla 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 bla
Itu bullet point pertama. Kemudian bullet point kedua, saya sudah melakukan bla 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 bla, apa yang sesuai dengan Sari lakukan. Ketiga bla bla bla. Nah, habis itu saat ini saya sedang mencari posisi HR yang lokasinya di Kalimantan gitu kan, terutama di Kalimantan Tengah, namun tidak tertutup untuk misalnya kalau oke untuk remote working juga boleh, silahkan gitu kan, tulis juga. Kemudian selain itu saya juga mempunyai beberapa ilmu skill di bidang apa. Jadi HR itu kan ada requirement tuh, cari aja requirement yang biasa orang-orang atau recruiter post gitu ya. Kemudian pastikan keyword itu berada di summary-nya Sari. Karena LinkedIn itu is all about keyword. Mereka nyari nih misalnya recruiter IT, recruiter sales gitu misalnya. Maksudnya orang yang merekrut IT gitu kan. Kalau misalnya mereka mencari itu di LinkedIn, di kolom search-nya, maka kalau misalnya itu keyword itu berada di profilnya Sari, maka Sari akan menjadi salah satu orang yang muncul di search result-nya mereka gitu. Jadi it's all about keyword kalau misalnya di LinkedIn. Gitu. Terus di akhir kasih call to action-nya. Kalau misalnya let's connect gitu ya. Let's connect. Ayo kita meluaskan network gitu kan untuk apa gitu. Misalnya Sari mau passion-nya apa atau visinya apa gitu di LinkedIn mau ngapain gitu. Untuk sama-sama bantu lebih banyak orang cari kerja atau apa yang berhubungan dengan recruiter gitu. Jadi itu sih yang paling utama. Kalau bisa juga background fotonya juga profesional. Datanya di Canva banyak kok itu. Nah, sisanya experience yang ada di LinkedIn kan banyak tuh kan. Experience-nya apa aja. Isi aja sih sesuai dengan resume yang udah dipelajari di sesi resume kemarin. Gitu. Pastikan ada accomplishment, terus keyword-keywordnya juga ada gitu kan. Dan sisanya kayak achievement yang ada di LinkedIn, bagian achievement di LinkedIn diisi. Minta endorsement juga, bukan minta ya, tapi kalau misalnya ternyata mereka berkenan gitu, rekan-rekan kerja Sari yang dulu berkenan, mintain aja rekomendasinya, ceritakan bagaimana bekerja dengan Sari gitu. Pasti banyak dong, apalagi Sari udah jadi, ya sama-sama. Apalagi Sari kan udah jadi leader juga dulu ya. Nah, bisa minta 3 hal. Pertama adalah orang yang Sari pernah manage atau lead. Yang kedua adalah rekan kerjanya Sari. Itu minta recommendation. Yang ketiga adalah atasannya Sari. Direct supervisor ya. Kalau bisa juga Sari bisa minta atasan-atasan yang lain, misalnya atasannya supervisornya atau HR-nya di perusahaan yang lalu gitu. Kemudian nanti Sari bilang, saya butuh rekomendasi karena saya lagi cari kerja gitu. Jujur-jujur aja, karena biasanya kalau misalnya kita memberikan request gitu kan, jangan takut untuk minta request kayak gitu, karena mereka juga pasti akan membantu sih. Kebanyakan manusia instingnya memang untuk membantu gitu. Jadi rahasia untuk mendapatkan kerja dari LinkedIn itu adalah bangun koneksi dengan para rekruter. Nah, ada 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, fungsi LinkedIn itu sebenarnya untuk apa. Yang kedua, tujuan HR dan job seeker pakai LinkedIn itu untuk apa. Yang ketiga, cara pencari kerja membangun koneksi atau networking ke rekruter via LinkedIn itu step-stepnya apa saja. Dan yang terakhir adalah membuat profil LinkedIn untuk networking dengan rekruter itu harus lengkap. Yang paling utama yang harus dilengkapi adalah pertama professional headshot-nya, fotonya, yang kedua headline-nya, kemudian summary, experience, dan endorsement. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.